Halo rekan-rekan mahasiswa, senang bertemu dengan Anda melalui video pembelajaran kita dalam modul mata kuliah Bahasa Indonesia. Nah, rekan-rekan, di dalam video kali ini, topik apa yang akan kita bahas? Nah, ada satu topik yang sangat menarik untuk dipelajari lebih mendalam, yaitu analisis kalimat efektif. Nah, rekan-rekan mahasiswa sudah tahukah bagaimana syarat-syarat sebuah kalimat efektif? Karena jangan sampai tulisan-tulisan Anda tidak efektif. Nah, berbicara kalimat efektif, inilah nanti kita akan melihat seperti apa syarat-syarat kalimat efektif yang nantinya bisa rekan-rekan gunakan di dalam tulisan-tulisan akademik Anda. Oleh karena itu, ikuti penjelasan video ini secara saksama. Nah, yang pertama rekan-rekan kita melihat dulu seperti apa sebenarnya konsep dasar kalimat efektif. Nah, menurut Doris Kerap, kalimat efektif itu sederhananya kita bisa pahami ketika apa yang disampaikan seseorang itu harusnya sama dipahami atau dipersepsi dengan apa yang kita dengarkan. Artinya, apa yang disampaikan si pembicara dengan apa yang diterima oleh si pendengar, persepsi kalimatnya atau esensi yang mau disampaikan harusnya sama, saat itulah dikatakan kalimat efektif. Nah, ketika ada perbedaan pemaknaan dari apa yang disampaikan, jangan-jangan ternyata kalimat yang dituliskannya atau kalimat yang dilisankannya tidak efektif. Nah, inilah konsep dasar yang disebut dari kalimat efektif. Nah, lalu bagaimana syarat-syaratnya? Ya, berdasarkan syarat-syarat ini, nanti rekan-rekan bisa memahami penggunaannya secara detail. Nah, hari ini ada 7 syarat yang akan kita bahas di dalam video ini. Namun untuk bagian yang pertama ini, kita akan bahas 3 syarat terlebih dahulu. Namun syarat-syarat ini harus bisa dipastikan dengan cermat sehingga nanti rekan-rekan bisa menggunakannya. 7 syarat yang dimaksud adalah yang pertama yaitu tentang kesatuan gagasan atau yang kita sebut dengan istilah kohesi. Yang kedua kita katakan itu adalah kepaduan atau koherensi. Yang ketiga adalah persoalan nalar atau kelogisan. Yang keempat yaitu tentang kehematan kata atau ekonomisasi kata. Yang kelima ada syarat kecermatan. Ini berhubungan nanti tentang bagaimana fungsi-fungsi afiksasi yang Anda gunakan dengan pengimbuhan yang tepat. Yang keenam ada kesejajaran, masih berhubungan tentang pengimbuhan dengan imbuhan-imbuhan yang semakna. Dan yang terakhir ada tentang kesesuaian ejaan. Dan kesesuaian ejaan ini banyak yang menjadi harus kita ingat karena syarat ejaan begitu banyak. Oleh karena itu nanti Anda akan bisa memahaminya dengan utuh di dalam video berikutnya. Nah, kita bicarakan yang pertama dulu tentang kesatuan gagasan atau kohesi. Apa maksud syarat ini? Nah, syarat ini mengandaikan bahwa di dalam sebuah kalimat kita mungkin sudah memahami atau sudah pernah mendengar bahwa struktur dasar kalimat itu sebenarnya terdiri dari 5 aspek. Ya, yang pertama ada istilah unsur subjek, kedua predikat, ada objek, yang ketiga, yang keempat ada keterangan, dan mungkin ada yang kelima pelengkap. Nah, namun secara umum kalimat-kalimat yang tertulis dalam bahasa Indonesia memang umumnya lebih banyak ada 4 struktur ya. Pelengkap itu agak jarang digunakan walaupun tetap ada. Namun secara prinsipnya adalah yang dimaksud dengan syarat ini ketika rekan-rekan ingin menulis sebuah kalimat, maka paling tidak di dalam unsur ini harus terlihat mana yang disebut subjek, mana yang disebut predikat, mana yang disebut objek, mana yang disebut pelengkap, dan bahkan keterangan. Nah, perlu Anda ingat lagi bahwa sebuah dasar kalimat, landasan utamanya minimal terdiri atas 2 kehadiran unsur ini, yaitu apa? Unsur subjek dan predikat.
Nah, ketika dua unsur ini minimal sudah terlihat, maka kalimat kita sebenarnya sudah termasuk kalimat efektif. Namun, yang salah adalah ketika salah satu unsur dari dua ini tidak ada, maka kalimat kita itu bukan kalimat efektif. Terlebih nanti, kalau banyak unsur tidak hadir di dalam kalimat Anda, maka jelas itu bukan kalimat yang efektif. Nah, coba kita perhatikan contoh-contoh yang ada di sini. Perbaikilah rekan-rekan kalau misalnya kalimat-kalimat yang ada di sana adalah kalimat-kalimat yang keliru atau kalimat yang tidak efektif. Nah, contoh yang pertama di sana tertulis dalam gua itu menyimpan harta karun selama 2 tahun. Nah, coba rekan-rekan perhatikan apakah kalimat ini termasuk kalimat yang efektif. Nah, kalau efektif, mengapa itu efektif? Kalau tidak efektif, mengapa? Apa alasannya? Ya, nanti akan saya coba uraikan satu contoh saja. Untuk contoh berikutnya, rekan-rekan nanti bisa menguraikannya sendiri dan bahkan menjawab dalam forum nantinya. Contoh yang kedua, mahasiswa berprestasi itu sedang ke Jakarta untuk melanjutkan pendidikannya. Apakah ini juga termasuk kalimat efektif? Silakan nanti dicermati syarat ini. Yang ketiga, lukisannya yang terkenal sepanjang masa dan hebat itu Mona Lisa. Apakah ini juga termasuk kalimat yang efektif? Silakan rekan-rekan boleh jawab nanti di dalam forum. Yang keempat, ada juga satu kalimat di sana, sekolah satu atap yang indah dan luar biasa itu di antara dua pinggiran jalan raya. Apakah ini termasuk kalimat efektif? Coba kita analisis satu contoh kasus dari kalimat ini. Tentu semua kalimat ini tidak efektif. Bagaimana cara mengerjakan atau menganalisisnya? Coba kita lihat. Nah, perbaikannya sebenarnya di contoh yang pertama ada 2 cara. Ya. Yang pertama, pastikan terlebih dahulu unsur apa yang hilang sehingga kalimat itu tidak efektif. Tadi kan kalimatnya adalah dalam gua itu menyimpan harta karun selama 2 tahun. Jelas di sana ada gangguan struktural kalimat yang menyebabkan kalimat ini tidak efektif. Gangguannya apa? Kalau masih mempertahankan konjungsi dalam, ya jelas di sana kalimat ini tidak memiliki yang namanya subjek. Mengapa? Karena dalam gua itu jelas itu bukan subjek, strukturnya menjadi keterangan tempat. Nah, maka cara perbaikan yang pertama yang harus kita lakukan adalah hilangkan sesegera mungkin konjungsi atau kata dalam, sehingga nanti Anda ubah kalimatnya menjadi kalimat yang efektif, yaitu gua itu menyimpan harta karun selama ribuan tahun. Nah, tapi kalau ingat, gua itu nanti harus huruf kapital. Gua itu berarti subjek, menyimpan berarti predikat, harta karun berarti objek, lalu selama ribuan tahun berarti keterangan waktu. Jadi kalimat ini menjadi kalimat yang efektif. Nah, lalu bagaimana cara yang kedua? Nah, cara yang kedua, rekan-rekan, bisa juga Anda mengubah kalimatnya. Kalau tadi ini merupakan kalimat aktif, ya ditandai dengan hubungan huruf yang menyimpan, Anda harus menghilangkan konjungsi dalam. Tetapi kalau Anda hendak mempertahankan konjungsi atau kata dalam, Anda bisa mengubahnya atau tetap nanti mengubahnya dalam bentuk pasif. Kalau tadi dia aktif, sekarang kita ubah menjadi pasif. Maka kita pertahankan kata dalam. Jadi yang benar kalimatnya seperti apa? Dalam gua itu. Berarti secara struktur adalah keterangan tempat. Ya, dalam gua itu tersimpan. Tersimpan berarti predikat. Apa yang tersimpan? Harta karun. Jadi sudah hadir di sana subjek. Jadi subjeknya apa? Harta karun. Selama ribuan tahun itu berarti nanti ini merupakan keterangan waktu. Jadi begitu cara perbaikannya. Nah, untuk beberapa kalimat yang tadi yang masih salah, silakan rekan-rekan bisa analisis dengan cara yang terbaik yang menurut Anda. Nanti kita bisa diskusikan. Nah, kita lanjut rekan-rekan mahasiswa, ada syarat yang kedua, yaitu syarat kepaduan atau koherensi. Apa maksudnya? Syarat kepaduan atau koherensi itu mengartikan bahwa
meskipun di antara struktur jabatan kalimat itu sudah lengkap, namun harus memiliki hubungan timbal balik yang jelas. Itu menandakan bahwa tidak harus semuanya lengkap ada, tetapi bagaimana hubungan timbal balik dengan kehadiran semua struktur yang ada baru dikatakan kalimat efektif. Karena kalaupun semuanya hadir struktur jabatannya, tetapi tidak memiliki hubungan timbal balik antara unsur-unsur subjek, predikat, objek, dan keterangan, itu bisa menyebabkan kalimat kita tidak efektif. Nah, membuktikannya juga rekan-rekan mahasiswa perhatikan contoh-contoh yang ada di sana. Ada beberapa hal ternyata yang menyebabkan kalimat kita itu tidak valid. Ada beberapa hal yang menyebabkan kalimat kita itu tidak koherensi sehingga nanti termasuk kalimat yang tidak efektif. Nah, hal-hal yang pertama yang menyebabkan kalimat itu tidak efektif adalah kesalahan penempatan preposisi dan konjungsi sehingga nanti kalimat kita menjadi tidak efektif. Nah, coba kita perhatikan ada 3 contoh yang ada di sana di mana kesalahan preposisi. Ingat ya, preposisi itu adalah kata depan dan konjungsi adalah kata penghubung. Nah, kalau rekan-rekan nanti menggunakan preposisi dan konjungsi yang salah, itu berarti kalimat Anda bukan kalimat efektif. Nah, coba kita lihat yang mana yang salah di bagian yang contoh yang pertama. Bahasa menentukan bagi pola pikir seseorang. Nah, kalau diperhatikan ada preposisi bagi. Kata bagi itu tidak tepat di sana karena jelas kata bagi itu menjadi penghalang dari pertemuan yang kita sebut nanti predikat dengan objek. Nah, di sini ada konsep kalimat transitif yang perlu Anda ingat. Dalam kalimat transitif, kalimat yang membutuhkan objek, maka kalimat yang menghadirkan objek tidak boleh memisahkan predikat dengan objek. Tidak ada kata yang harus ada di tengah-tengah predikat dan objek. Harusnya kata bagi hilang. Jadi yang benar adalah bahasa menentukan pola pikir seseorang. Harusnya begitu. Nah, contoh yang kedua, apakah ini kalimat yang efektif? Kita lihat kalimatnya. Dia tetap saja menulis surat itu sehingga adiknya sedang menangis di kamar. Nah, kalau kita lihat hubungan konjungsi di sana adalah hubungan akibat. Padahal sebenarnya konsepnya kan bukan hubungan akibat ya. Harusnya ada hubungan waktu ya, atau hubungan waktu yang dimaksudkan dengan kondisi tertentu. Nah, konjungsi sehingga di sana tidak tepat karena apa? Bukan karena dia menulis surat sehingga dia menangis. Namun yang benar itu adalah dia tetap saja menulis surat itu sedangkan adiknya sedang menangis di kamar ya, atau konjungsi yang lain ya yang harus kita pakai supaya nanti konsep konjungsinya tepat. Jadi konjungsi sehingga tidak tepat. Nah, contoh yang ketiga di bagian ini ada kalimat Indonesia bukanlah kompetitor Cina tetapi sebagai mitra dagang. Nah, rekan-rekan ada yang salah di sana. Kalau Anda masih mengingat jenis konjungsi, ada jenis konjungsi intra-kalimat, antar-kalimat, dan konjungsi korelatif. Dalam kasus ini atau contoh ini, ada kesalahan konjungsi korelatif. Konjungsi korelatif adalah konjungsi yang menggunakan pasangan. Ya. Nah, di sana ada Indonesia bukanlah. Jadi, bukanlah itu harusnya padanannya atau temannya begitu ya, atau pasangannya itu adalah kata melainkan. Nah, kalau kata tidak, itu kawan atau temannya itu kondisinya adalah tetap. Jadi yang benar di sini adalah Indonesia bukanlah kompetitor Cina, melainkan sebagai mitra dagang. Kecuali nanti misalnya dikatakan sebagai bagian lain. Nah, selanjutnya rekan-rekan sebagai bentuk hal yang harus Anda ingat adalah penting diperhatikan jangan sampai konjungsi-konjungsi ini Anda gunakan di awal kalimat. Kenapa? Fungsinya tidak tepat. Ya, seringkali saya melihat dalam tulisan mahasiswa, senior-senior Anda, tulisan makalah, jurnal, kita menemukan konjungsi ini ditempatkan di awal tulisan. Ya, karena fungsi-fungsinya tidak tepat seperti yang tadi saya katakan, sudah ada
jenis konjungsi yang harus ditetapkan dengan tepat. Misalnya saat kapan kita menggunakan konjungsi intra kalimat, antar kalimat, dan korelatif. Nah, khusus beberapa konjungsi ini jangan Anda gunakan di awal kalimat. Nah, lalu apa yang menyebabkan nanti kalimat kita itu tidak berkoherensi? Yang bagian B adalah itu karena kita salah menempatkan kata yang pada akhirnya pola kalimat kita jadi cenderung keliru. Nah, contoh di sana ada contoh sederhana kalimat yang rancu, kalimat yang memang penempatan kata itu salah. Di sana ada tertulis, adik saya yang paling kecil memukul dengan sekuat tenaganya kemarin pagi di toko kunci. Nah, kalau kita memaknainya, strukturnya gitu ya, urutan subjek predikatnya ini sangat-sangat kacau. Oleh karena itu, rekan-rekan mahasiswa harus kita susun supaya juga nanti koherensinya dapat. Nah, ada beberapa cara yang bisa Anda gunakan di sana ya. Tapi yang paling baik itu adalah contoh yang terakhir, yaitu adik saya yang paling kecil, itu subjek ya, berarti jelas ya. Adik saya yang paling kecil, subjek, memukul, berarti predikat. Apa yang dipukul berarti ada objeknya, kucing, ya. Lalu di mana? Lalu nanti ada keterangan tempat dan keterangan cara. Di kebun kemarin pagi dengan sekuat tenaganya. Jadi penempatan setiap aspek kata itu harus jelas. Nah, selain itu rekan-rekan, ternyata seringkali juga kalimat kita itu tidak efektif penggunaannya karena kesalahan aspek-aspek atau modalitas dalam penggunaan bahasa. Apa yang dipakai di sana yaitu penempatan aspek kata sudah, telah, akan, belum. Ini tidak boleh salah tempat, karena kalau salah tempat nanti kalimatnya menjadi salah. Nah, coba kita lihat contoh yang ada di sana. Buku itu saya sudah baca sampai selesai. Nah, harusnya kan kita mengatakan saya sudah membaca buku itu sampai selesai. Jadi penggunaan aspek kata sudah itu harus jelas. Akan kami mengusahakan modal itu demi kemajuan usaha. Itu salah penempatan. Harusnya kami akan, begitu ya, baru tepat penggunaan modalitasnya itu sehingga nanti kalimatnya menjadi kami akan mengusahakan modal itu demi kemajuan perusahaan. Harus begitu. Rekan-rekan, kita sudah masuk pada syarat kedua tadi. Sekarang kita masuk pada syarat yang ketiga. Bagaimana kalimat efektif itu dikatakan sebuah kalimat efektif kalau sebenarnya kalimat Anda memiliki penalaran atau pelukisan. Nah, apa yang dimaksud dengan penalaran, rekan-rekan? Penalaran itu artinya bahwa kalimat yang disampaikan, baik itu tulisan maupun lisan, tidak memiliki yang namanya makna-makna ambiguitas, tidak memiliki makna yang taksa, tidak memiliki makna-makna yang ganda. Artinya, kalau nanti ada makna yang tunggal, itu termasuk kalimat yang efektif. Nah, coba kita lihat seperti apa contoh-contohnya. Nah, rekan-rekan, ada beberapa kalimat yang cenderung memiliki makna-makna ganda, sehingga kita perlu antisipasi dan tuliskan supaya kalimatnya terkenal. Nah, coba perhatikan beberapa kalimat ini, apakah termasuk kalimat yang efektif secara nalar. Coba rekan-rekan nalar dengan baik apa yang dimaksud dengan kalimat ini. Contoh yang pertama, ini cukup sering juga ya kalimat ini kita gunakan. Misalnya ada MC atau Master of Ceremony sebuah acara itu ya membawakan kalimat ini. Katanya, baiklah, untuk mempersingkat waktu, acara selanjutnya adalah penyampaian kata sambutan dari Rektor UPH, Bapak Jonathan Rupangapa, waktu dan tempat kami persilakan. Nah, rekan-rekan, ketika Anda menyimak itu atau mendengar atau membaca kalimat seperti ini, nalar apa yang ada muncul di benak Anda? Jelas ada dua penalaran yang keliru di sana. Yang pertama apa? Yang pertama adalah mempersingkat waktu. Rekan-rekan, manusia tidak bisa mempersingkat waktu. Sehingga kalau Anda bisa mempersingkat waktu berarti Anda adalah pemilik waktu itu, padahal kita berada dalam waktu. Maka kalimatnya harusnya Anda ganti untuk mengefektifkan waktu ya, atau untuk mengefisienkan waktu itu. Atau hal nalar yang salah dalam kalimat ini yang mana? Yaitu adalah kata waktu dan tempat kami persilakan. Di sini terlihat seolah-olah
yang kita persilakan itu justru waktu dan tempatnya, bukan Pak Rektornya. Harusnya Anda tinggal mengatakan saja kepada Bapak Dewan Pak Rapat, silakan ke podium. Jadi kita tidak boleh mengatakan waktu dan tempat dipersilakan, karena yang kita persilakan kan harusnya orangnya, bukan waktu dan tempat. Nah, itu ada kesalahan nalar yang perlu kita perbaiki. Nah, kalimat yang kedua juga demikian. Di sana ada kalimat bagi yang membawa handphone harap dimatikan agar acara berjalan dengan hikmah. Nah, ini juga ada kekeliruan pemahaman penulisan. Karena apa? Yang dimatikan di sana siapa? Ya. Harusnya kan dimatikan adalah handphone atau gawai atau alat-alat komunikasinya. Tapi kalau kita baca nalarnya di sana, yang dimatikan itu adalah orangnya. Karena bunyi kalimatnya bagi yang membawa berarti orangnya. Nah, kalimat ini sangat salah. Kita harus mengubahnya supaya nalarnya tepat. Harusnya Anda tinggal mengatakan handphone atau gawai atau telepon harap dimatikan, ya, agar acara kita berlangsung hikmah. Harusnya begitu. Jadi jangan orang yang dimatikan, ya. Nah, pun demikian rekan-rekan, contoh yang ketiga, di sana ada kalimat yang membuang air kecil karena disiram agar tidak menimbulkan bau. Nah, ini juga salah nalar ya, karena yang disiram kan orangnya. Harusnya kan yang disiram itu adalah air ya, maka nalarnya harus diperbaiki. Anda harus mengatakan ya harap disiram air seninya supaya tidak menimbulkan bau. Jadi jangan mengatakan yang membuang air kecil itu orangnya, ya. Nah, itu salah nalar. Artinya ada pemaknaan yang tidak logis. Nah, yang terakhir rekan-rekan ada contoh yang keempat. Nah, di sini apakah ini termasuk kalimat yang efektif? Bunyi kalimatnya, lukisan Avandi sedang dilelang oleh para pecinta lukisan. Nah, bagi sebagian orang mungkin ini sudah efektif, ya. Tapi coba kita periksa apakah iya. Nah, kalau saya bertanya, siapa yang melukis? Kan gitu ya. Nah, ingat ya, kalimat efektif itu tadi adalah kalimat yang tidak boleh menunjukkan makna ganda. Kalau saya membaca kalimat ini, ada makna ganda ditunjukkan. Yang pertama adalah lukisan Avandi sedang dilelang oleh para pecinta lukisan. Saya berpikir berarti lukisan itu adalah milik Avandi. Itu bisa satu makna. Atau pelukisnya adalah si Avandi, kan gitu ya. Nah, ini juga dua makna, ya. Atau orang yang melukisnya adalah wajahnya si Avandi. Jadi ada beberapa makna. Oleh karena itu rekan-rekan perlu nanti dibatasi bagaimana supaya tadi ya begitu cara menganalisis nalar. Nah, baik rekan-rekan, kita tadi sudah membahas sampai syarat yang ketiga. Nah, untuk syarat berikutnya, syarat keempat, 5, 6, dan 7 akan dilanjutkan pada video selanjutnya. Oleh karena itu, rekan-rekan tetap ikuti video perkuliahan kita sampai tuntas untuk topik ini.